Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat penceramah pengisi acara tergantung semangat audiens. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa inda dzikri awliyaihi shalihin tatanazzalu rahmatu wal barakatu wan nafahat wa nusalli wa nusallim ala syafi'ina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi al-qa'idil qadat wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan min yawmina hadha ila yaumil miqat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ridaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengumpulkan kita semuanya di rumahnya, menjadi tamunya, menjadi peraih rahmatnya dan hidayahnya dan inayahnya, sehingga kita diberi taufik oleh Allah bisa menghidupkan waktu yang sangat mulia, waktu antara maghrib dan isya, dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengkaji bagaimana kehidupan para pecintanya, para perindunya, para kekasihnya, yaitu para auliya shalihin. Semoga umur kita diberi barakah oleh Allah, urusan kita dimudahkan oleh Allah, dijauhkan dari kita segala musibah dan bala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua pemuda yang hadirin yang hadir, lebih khususnya yang habis nabur terbang kemudian hilang. Ya, masya Allah, waktu nabur terbang robet, keringatan kabeh. Ya Ustaz ya, Mas Zaki ya, capek kemeng tangani model sampai on the way kemana nggak tahu. Semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap tabuhan dengan terbangannya, yang qasidah dengan suaranya, yang membaca maulid dengan suaranya, dengan telinga pendengar, semua diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita dibalas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nah, masuk di tahun yang baru ini, tahun Masehi yang baru 2023. Semoga Allah memberkati umur kita, memberkati aktivitas kita, memberi keselamatan dalam semua yang menjadi urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai pembahasan kita kepada membahas ke manaqib, sedikit dari manaqib Al-Imam Malik bin Anas, dan sebelumnya itu adalah Imam Abu Hanifah yang meninggalnya lahir Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda. Sudah kita bahas dua dari imam madhab Hanafi sama madhab Maliki. Sekarang membahas imam madhab yang ketiga, yang gak kalah pintarnya, tidak kalah istimewanya, tidak kalah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita ikuti ajarannya, madhabnya, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kita kenali dengan Imam Syafi'i. Syafi'i diambil dari nama kakek beliau yang ketujuh kalau nggak salah. Itu salah satu kakeknya ada yang namanya Syafi', maka beliau dinisbatkan kepada kakeknya yang ketujuh tadi. Nanti kita sebutkan nasab beliau. Masih ada kerabat sama Nabi Muhammad SAW. Kakek beliau yang ketujuh sama kakek Nabi Muhammad yang keempat atau yang kelima itu nyambung sama. Subhanallah, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Coba kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dalam kitab beliau yang kita kaji. Semoga kita mendapatkan barakahnya Imam Syafi'i.
Amin ya rabbal alamin. Dan beliau berkata di dalam nazamnya Al-Ainiyah, wa qaulu nadim ta'allahu bih wa radhiya anhu amin wa Syafi'i wa Ahmad al-Mutamanni'i. Disebutkan Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i termasuk dari kalangan auliya sholihin, ulama yang sangat istimewa. Beliau mempunyai anak namanya Abdullah. Anak paling besar beliau namanya Abdullah, sehingga beliau dikasih kunyah Abu Abdillah. Setiap manusia ketika memiliki dikaruniai anak laki oleh Allah, ya, maka dia dinisbatkan dengan anak laki tersebut. Apalagi anak laki yang pertama, anak pertamanya dia itu laki. Contoh, ada seseorang namanya Suyono mempunyai anak Aji, mempunyai anak namanya Aji, maka dia dipanggil apa? Abu Aji, gitu ya. Bisa dipahami? Abu Aji. Suyono adalah abahnya Aji. Nah, Imam Syafi'i ini punya anak namanya Abdullah, maka beliau dipanggil Abu Abdillah. Imam Syafi'i adalah ayahnya Abdullah. Namanya adalah Muhammad bin Idris, abah beliau Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Nah, ini kakek beliau yang ke-5, ya. Muhammad, Abbas kakek pertama, Utsman kakek kedua, kemudian Syafi' kakek yang ke-3. Kakek yang ketiga beliau namanya Syafi'. Beliau dinisbatkan dengan nama kakek beliau yang ketiga, bin Syafi', bin Sa'ib, bin Ubaid, bin Abdu Yazid, bin Hashim, bin Muttalib, bin Abdi Manaf. Bin Abdi Manaf. Nah, Abdi Manaf ini termasuk kakeknya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Gitu. Jadi Hashim sama Muttalib kakek Imam Syafi'i, adik kakak. Imam Syafi'i termasuk kakek beliau Muttalib bin Abdi Manaf. Abdi Manaf ini punya anak banyak. Salah satu anaknya adalah Hashim. Itu adalah kakeknya Nabi Muhammad, Hashim bin Abdi Manaf. Kakeknya Imam Syafi'i Muttalib. Jadi Muttalib sama Hashim adik kakak. Ketemu dengan Abdi Manaf. Nama Imam Syafi'i bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad ketika di Abdu Manaf. Tapi Imam Syafi'i ini Habib bukan. Tidak semua orang yang kakeknya itu sama dengan Nabi Muhammad dia itu Habib. Keturunan dzurriyyahnya Rasulullah SAW bukan. Ahlul Bait dzurriyyah Nabi Muhammad itu hanya yang keluar dari perut Sayyidatuna Fatimahuz Zahra, yang lahirnya seperti di bulan ini, bulan Jumadil berapa sekarang? Jumadil Tsani kalau nggak salah ya, Jumadil Tsani. Itu awal Jumadil Tsani Sayyidatuna Fatimahuz Zahra dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai anak Hasan, mempunyai anak Husain, mempunyai anak Muhassin. Nah, dari anak laki Sayyidah Fatimah keluar anak-anak, maka ini dinamakan Ahlul Bait, dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Selain dari keturunan Sayyidatuna Fatimahuz Zahra tidak dinamakan Ahlul Bait. Seperti Imam Syafi'i, ya kan, tetapi mempunyai kemuliaan. Imam Syafi'i kakeknya sama dengan kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini Imam Syafi'i lahir di mana? Imam Syafi'i lahir di Gaza yang sekarang diperangi oleh Israel. Semoga Allah menghancurkan Israel dan bala-balanya. Semoga Allah memuliakan agamanya. Semoga Allah melindungi hamba-hambanya yang muslim, saudara-saudara kita yang ada di kota Palestina. Imam Syafi'i lahir di kota Gaza, tepatnya di negara Palestina. Ada juga yang mengatakan Imam Syafi'i itu lahirnya di negara Yaman. Tapi yang paling mu'tamad, yang paling kuat perkataannya, kemudian beliau umur 10 tahun sudah menghafalkan kitab gurunya, kitab karangan gurunya. Siapa? Kita sudah bahas
Sabtu kemarin, siapa termasuk salah satu muridnya Imam Malik? Siapa? Imam Syafi'i. Guru paling istibes dari Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Imam Malik itu ngarang kitab, bukan ngarang kitab, mengumpulkan hadis Nabi Muhammad yang namanya Muwatta. Kitabnya sangat besar, berjilid-jilid, full dengan hadis. Beliau umur 10 sudah menghafalkan hadis yang sangat banyak. Bagaimana kekuatan hafalannya? Bagaimana kecerdasan otaknya Imam Syafi'i? Dikenang walaupun beliau sudah meninggal beberapa tahun, ratus tahun yang lalu, dikenang sampai malam hari ini, detik ini, dengan ilmunya, dengan ketakwaannya, dengan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membuka mata hatinya yang tidak pernah dibuka kepada hamba-hamba selain Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Umur 15 tahun oleh gurunya sudah diberi izin untuk menjadi mufti. Apa mufti? Mufti itu teman sampean, namanya mufti. Ya, sing duwe kanca jenenge mufti ya iku mufti. Apa arti dari mufti? Mufti itu dikasih wewenang, tanggung jawab, mandat oleh ulama di kampung tersebut, negara tersebut, sehingga diperbolehkan memberi jawaban atas semua soal kehidupan, fikih dan lain sebagainya. Enggak bisa seorang menjadi mufti kecuali mempunyai syarat-syarat yang tertentu disebutkan oleh ulama usul fikih. Kalau kita mengetahui syarat-syaratnya, subhanallah, begitu sulitnya. Ilmu tafsir harus paham, harus hafal Quran, paling sedikit hafal hadis 100.000 hadis. Itu syarat-syaratnya, sedikit dari syarat-syaratnya. Harus mengetahui ilmu mantiq, harus mengetahui ilmu nahwu, bahasa Arab, arud, syair, usul fikih, usul hadis, kitab hadis, semua bidang ilmu harus dia fahami dan dia fokusi dan dia dalami. Hafal Quran dan tafsirnya, hafal hadis dan syarahnya, dan lain sebagainya. Umur 15 sudah menjadi mufti. Subhanallah. Kita dulu waktu umur 15 bisa apa? Coba jauhnya kita dengan para awliya salih, jauhnya kita dengan para ulama wal awliya. Subhanallah. Beliau ketika sudah nyantri di kota Mekah, beliau tinggal di kota Baghdad. Di kota Baghdad beliau itu mulai mengarang madhabnya, mengumpulkan hukum-hukum fikih yang sering kita dengar, madhab Imam Syafi'i, yang mana kita wudhu, kita sholat, kita berpuasa, kita zakat, kita melaksanakan ibadah kesucian, jual beli, munakahat, cara kita nikah dan lain sebagainya, semuanya kita ngikuti Imam Syafi'i. Nah, beliau mulai mengarang madhabnya itu ketika beliau di Baghdad. Lama kemudian beliau meninggalkan kota Baghdad, tinggal di kota Mesir. Yang sering kita dengarkan kotanya raja yang ngokong, Raja Fir'aun. Imam Syafi'i tinggal dan meninggal di negara Mesir. Semoga bisa ziarah beliau. Sa umroh bisa. Amin. Sa nang Hadramut bisa. Saat ketarik saat kiamannya juga, amin ya rabbal alamin. Beliau lahir di negara Palestina, meninggal di negara Mesir. Beliau mencari ilmu setelah di kota Mekah, di kota Baghdad, mulai mengarang madhabnya, kemudian beliau pindah ke negara Mesir. Nah, kalau antum belajar ilmu fikih secara dalam, antum bakal mendapati dalam hukum-hukum fikih yang kita ketahui itu dibagi dua. Ada qaul jadid, ada qaul qadim. Ada fatwa-fatwa hukum-hukum yang baru, yang baru. Ada juga hukum-hukum fatwa-fatwa yang sawal. Apa sawal? Lawas, ya, lawas. Sawal paling tadi. Qaul qadim itu artinya perkataan fatwa hukum-hukum yang lawas. Sudah lama. Kebanyakan hukum-hukum yang kita pelajari, cara kita bersuci, cara kita ibadah, cara kita nikah, cara kita jual beli, cara ulama fikih itu melaksanakan kriminalisasi terhadap pencurian dan lain sebagainya. Semua dosa-dosa yang disebutkan semuanya di kitab fikih. Kebanyakan itu pakai
fatwa beliau yang nyu apa nyu penyu ya, nyu itu adalah baru. Nah, kebanyakan hukum-hukum yang kita pakai itu pakai perkataan beliau yang ada di Mesir. Mesir itu baru, yang lawas itu adalah yang di Baghdad. Tapi ada 18 hukum yang mana Imam Syafi'i memerintahkan kita agar kita tetap mengikuti perkataan yang lama. Tapi dari selain 18 hukum tadi itu, kita semuanya mengikuti madhab beliau, fatwa beliau yang beliau karang ketika beliau di Mesir. Karena beliau ketika di Mesir mendapatkan ilmu yang belum didapatkan ketika beliau di Baghdad dan ketika beliau di Mekah. Lebih pintar beliau ketika di mana? Di negara Mesir. Lebih luas pengetahuan beliau ketika di negara Mesir. Sehingga beliau membatalkan banyak dari masalah-masalah yang dihukumi beliau ketika di Baghdad. Ketika di Mesir yang menjadi kita lakukan setiap hari kita. Subhanallah, terus beliau tinggal di Mesir sampai meninggalnya itu pada hari Jumat. Di hari Jumat terakhir bulan Rajab ya. Akhir bulan Rajab, dari Jumat terakhir bulan Rajab itu haulnya Imam Syafi'i. Gak ada yang dikatakan. Pernah saya waktu di Tahrim dulu tanya sama guru saya, ya Ustaz, kenapa kok orang-orang itu membuat haulnya Habib Fulan, Kiai Fulan, macam-macam ya. Tadi halnya Husain bin Muhammad Al-Haddad di Surabaya, besok halnya Habib Ja'far bin Syekhon As-Segar, halnya Habib ini, Kiai ini, macam-macam. Saya tanya sama saya, kenapa halnya Imam Syafi'i nggak ada yang buat? Halnya Imam Syafi'i nggak ada yang buat. Padahal Imam Syafi'i ini sangat berjasa kepada umat Islam. Beliau mungkin lebih berhak dihauli. Kita kenal, kata guru saya. Gak perlu dikenal Imam Syafi'i. Kenapa? Setiap hari, setiap detik dikenal oleh umat muslimin. Kok bisa? Kita nggak bisa mengetahui hukum-hukum Islam kecuali berkatnya Imam Syafi'i. Risiko setiap detik beliau diholi, setiap detik beliau mendapatkan pahala. Setiap kita melaksanakan ibadah-ibadah kita, karena kita mengarut pada Imam Syafi'i, beliau di kuburannya mendapatkan kiriman. Allahumma sholli ala Muhammad. Kiriman pahala. Ini yang namanya amal jariyah. Amal jariyah, sedekah jariyah. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan oleh seseorang. Subhanallah, semoga ilmu kita diberkahi oleh Allah. Beliau meninggal setelah maghrib. Setelah maghrib beliau meninggal di akhir Jumat bulan Rajab. Jadi kalau bulan Rajab bulan besok ya, bulan yang akan datang bulan Rajab, akhir Jumat itu kita di rumah kita, di teman-teman kita, keluarga kita, kirim Fatihah, baca surat Yasin. Semoga kita dikenal oleh Imam Syafi'i. Kemudian dikuburkan beliau di waktu asar di negara Mesir. Sampai sekarang ada kuburannya, besar sekali, ada kubahnya ditutupi, ada pagarnya semuanya, ada kubahnya besar. Subhanallah, Habib Ali Jufri sering ziarah, Habib Omar bin Hafid kalau sudah ke Mesir pasti ziarah. Semoga kita bisa ziarah, amin. Nah, kemudian dikatakan Imam Syafi'i termasuk imam mujaddid, imam yang update, memperbaharui agama Islam. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan setiap satu abad dari umatku itu bakal ada ulama, alim, wali yang memperbarui agama Islam. Jadi satu abad jalan itu Islam merosot ke kualitasnya, karena penghuni zaman tersebut setiap tahun tidaklah zaman itu jalan kecuali lebih jahat dari yang sebelumnya, lebih rusak, lebih bobrok, lebih parah fitnahnya ketimbang selainnya. Maka harus kita siapkan tahun 2023 ini dengan iman Islam yang kuat, karena fitnahnya bakal lebih dahsyat, cobaan iman itu bakal lebih dahsyat.
setan tambah pinter. Jangan kita mau ridho dengan diri kita, setan tambah pinter menipu Bani Adam, kita tambah bodoh sehingga kita mengikuti setan. Alhamdulillah, kita harus lebih pinter agar kita memerangi setan. Nah, setiap satu abad itu merosot setiap tahunnya, setiap satu abadnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal mengirim wali alim, sangat alim, gak separuh-separuh itu alimnya, yang memperbarui kualitas Islam. Imam Syafi'i termasuk ulama mujaddid. Subhanallah, beliau mempunyai murid yang sangat istimewa, banyak sekali muridnya. Imam Buaiti, yang salah satunya yang paling istimewa adalah imam madhab yang keempat, yang satu besok kita pelajari, yaitu adalah Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Hambali. Itu adalah murid kesayangannya Imam Syafi'i. Imam Ahmad murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik bin Anas. Syaratnya nyambung sampai Rasulullah SAW. Guru-guru kita itu syaratnya nyambung sampai Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dari sambung sampai Rasulullah, Rasulullah nyambung sampai Malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kemudian, itu Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah memuji gurunya beliau. Ketika ditanya sesungguhnya Imam Syafi'i adalah kasyamsi di dunia, seperti halnya matahari untuk dunia dan penghuninya. Bagaimana kalau kita bangun tidur, sholat subuh, zikir di rumah kita, di masjid kita, kemudian matahari nggak mengeluarkan cahayanya? Bagaimana kira-kira perasaan kita? Ya, sumpah, senang turun maning, tetap petang, jam 7 petang seperti malam, jam 9 pagi petang seperti malam. Bagaimana perasaan penghuni bumi, manusianya, hewannya, tumbuhannya? Bisa dikatakan bakal mati. Tidak ada hewan kecuali butuh matahari, tidak ada orang kecuali butuh matahari, tidak ada tumbuhan kecuali butuh dengan matahari. Subhanallah. Bayi baru lahir, apa yang dilakukan sama orang tuanya? Setiap hari dijemur, kayak jemur pakaian. Ya, kalau setiap harinya nggak keluar matahari, berawan terus, mendung terus, minta pertolongan bidan rumah sakit agar dikasih lampu itu kan, agar merasakan panas dari badannya. Ya, dengan badannya merasakan panas sehingga dia tambah sehat. Butuh dengan kepanasan tadi. Subhanallah. Nah, manfaat dan fungsinya Imam Syafi'i kepada penghuni dunia ini seperti halnya penghuni dunia butuh dengan matahari. Subhanallah. Begitu mulianya Imam Syafi'i. Wa kal afiyah linnas, dan seperti pentingnya kesehatan kepada semua umat manusia. Tidak ada manusia, tidak ada hewan kecuali mereka itu menginginkan kesehatan dalam tubuhnya, apalagi batinnya, apalagi zahirnya juga. Pasti dari kita kepingin sehat, walafiat, afiyah itu lebih luas daripada sehat saja. Kalau sehat hanya di badan kita, tapi kalau afiyah urusan kita dimudahkan oleh Allah, dijauhkan dari bala musibah, macam-macam bala musibah. Termasuk salahnya adalah sakit. Maka afiyah lebih luas daripada tidak sakit. Subhanallah. Nah, kita semuanya menginginkan afiyah. Nah, siapa orang yang kenal sama Imam Syafi'i, mempunyai nisbah dengan Imam Syafi'i, maka dia mendapatkan afiyah. Semoga kita selamat, ilmu kita, salam kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Itu Imam Ahmad bin Hanbal punya anak namanya Abdullah juga. Ya Abui, Abuya itu abah saya. Abah, siapa sih Imam Syafi'i itu? Saya setiap mendengarkan sampean berdoa setelah sholat mesti menyebutkan Imam Syafi'i. Allahumma arham Syafi'i, Allahumma ighfir li Syafi'i. Didoakan Imam Syafi'i. Setiap hari saya dengar doa sampean, wahai ayah, kecuali saya tidak mendengar kecuali Imam Syafi'i sampean sebutkan. Siapa sih Imam Syafi'i? Kemuliaannya apa sih? Saya Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan seperti yang sudah kita ketahui. Ketahuilah, Imam Syafi'i ini adalah orang yang fungsinya seperti matahari kepada penghuni dunia dan seperti mahalnya kesehatan kepada umat manusia.
Oh, tahu itu anaknya Ahmad bin Hanbal. Bahwasanya beliau adalah salah satu imam yang sangat agung, yaitu Imam Syafi'i. Subhanallah. Nah, pernah Imam Ishaq bin Rahawiyah ketemu sama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ngomong sama Imam Ishaq bin Rahawiyah, "Ta'al, sini ya wahai Imam Ishaq, hatta uriyaka rajulan lam tara'aina kamitslah." Tak tunjuk nang wong sing gak bakal kon ningali tiang seperti tiang ini, gak bakal nemu orang seperti orang ini. Sini dilihat, ternyata Imam Syafi'i. Gak ada duanya Imam Syafi'i pada zamannya. Kemuliaannya, keistiqomahannya. Bayangkan setiap hari hatam Quran. Subhanallah. 30 dibagi 5 ada berapa? 30 dibagi 5 ada 6. Setiap habis sholat fardu 6 juz. Bismillahirrahmanirrahim, 6 juz. Setiap sholat 5 waktu Imam Syafi'i. Tidak datang waktu Isya kecuali beliau sudah hatam Quran. Enggak, seminggu sekali. Setiap hari sekali. Belum nanti kita bahas Ramadannya, beda lagi. Ramadannya beliau. Subhanallah. Subhanallah, semoga kita bisa dengan kita mendengarkan manaqib beliau, kita bisa meniru sedikit dari perilaku beliau. Subhanallah, termasuk dari perkataan yang mulia, katakanlah dalam mutiara Imam Syafi'i, beliau mengatakan, talib ilmu itu butuh 3 sesuatu. Pencari ilmu itu butuh 3 sesuatu. Santri itu butuh 3 sesuatu agar dia dalam mencari ilmunya itu dia ilmunya barokah dan dia berhasil sukses. Begitu juga orang-orang yang semangat dan istiqomah menghadiri majelis taklim seperti ini. Sering hadir majelis taklim, aktif untuk menghadiri majelis taklim, dia butuh 3. Apa 3 itu? Yang pertama adalah panjang umur. Minta kepada Allah panjang umur. Gak tahu kita hidup itu misteri ya ikhwan. Kita gak tahu besok ngapain, besok lusa bagaimana kehidupan kita. Wallahu a'lam. Hidup itu misteri, gak ada yang tahu. Ghaib. Kita butuh panjang umur agar kita itu mendapatkan ilmu yang banyak. Ataupun masa tempo kita mencari ilmu itu harus panjang. Mondok setahun mandek, mondok 2 tahun boyong. Tapi apa? Kerja, ya Allah, emang cari ilmu jarang-jarang. Hadir majelis taklim gak bisa gak hadir kecuali habis bertengkar dengan dirinya sendiri. Hadir apa kayak ojo wis, hadir ae, ojo wis, tukaran si ambe awake baru dia hadir. Dalam menghadiri majelis taklim, menjadi santri itu butuh waktu yang lama. Gak gampang seseorang itu mendapatkan ilmu. Ilmu itu mahal. Ilmu itu didatangi, bukan datang. Subhanallah. Pernah Imam Malik di rumahnya, Imam Malik yang kemarin kita bahas, di rumahnya didatangi oleh seseorang. Langsung ya dibilangi, saya adalah utusan dari Abu Harun Ar-Rasyid, salah satu khalifah pada zamannya Imam Malik. Dikatakan, engkau wahai Imam Malik disuruh datang ke Harun Ar-Rasyid, presiden pada zamannya. Bayangkan kalau kita dipanggil sama Pak RT, suruh ke rumahnya Pak RT ya. Oh, ada apa ini? Ada uang kaget. Ada apa ini? Ada gratisan. Kenapa? Bagi-bagi beras biasanya. Bagi-bagi sembako. Senang. Datang ini ke sana. Atau ada masalah? Pak RT, Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati. Oh, ini presiden manggil itu. Bagaimana? Untuk apa saya dipanggil, kata Imam Malik? Iya, dia mau belajar kepada Anda, wahai Imam Malik. Dia mau belajar. Ilmu itu didatangi, bukan datang. Harun Ar-Rasyid suruh ke rumah saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada ulama yang seperti itu sekarang? Subhanallah. Ada mungkin kita nggak tahu, tapi modelnya kalau emang ada kita nggak tahu, karena kita bukan orang dalam ya, bukan orang politik. Kalaupun ada mungkin 1 atau 2 yang berani seperti itu. Kurang ajar ini orang. Malik dengan haibah ilmunya datang Imam Harun Ar-Rasyid ke rumahnya Imam Malik, bawa kitab. Al ilmu yukta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang.
pencari ilmu, penghadis, suka isi kemana majelis taklim, santri butuh waktu yang panjang untuk mendapatkan ilmu. Nah, tidak bisa kita dapatkan itu waktu yang panjang dengan dalam kita nyantrikan diri kita kepada ilmu, kecuali kalau kita punya panjang umur. Minta kepada Allah agar kita dipanjangkan umurnya. Yang kedua, wasiatul yad, cengloman yang sering memberi, sering bagi-bagi kepada teman-temannya. Dapat roti goreng 2, kasihkan temannya 1. Gitu deh. Menceramai kayak roti goreng, kayak roti goreng. Walaupun sama saya nggak dimakan, contoh nih. Contoh ini harus ringan tangannya. Imam Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas, habrul ummah, termasuk sahabat yang paling pintar. Misalnya Rasulullah SAW itu pintar sekali. Mulai habis subuh sampai zuhur, rumahnya tidak pernah sepi dengan santri. Setiap 1 jam ganti bidang rohanya di majelis taklim. Siapa yang mau belajar nahwu masuk masuk ke rumahnya beliau. 1 jam diajari, pintar, keluar setiap hari. Keluar Imam Ibn Abdullah bin Abbas. Siapa yang mau belajar tafsir masuk tafsir. Terus sampai zuhur, setiap 1 jam ganti bidang, ganti ilmu setiap harinya, mendapatkan barokah doa dari Rasulullah SAW. Itu beliau ditanya sama muridnya, ya Imam Abdullah bin Abbas, dengan apa kau mendapatkan kemuliaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang sangat istimewa selain doanya Nabi Muhammad? Beliau mengatakan salah satunya adalah badlul kaf. Ya, aku itu loh dermawan, suka memberi perhatian dengan temanku. Apalagi di pondok. Itu juga bisa kita amalkan ketika kita hadir majelis taklim. Itu salah satu penyebab seseorang itu pintar, seseorang diberi futuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah adzaka, kepintaran, kecerdasan, kepekaan, pintar nangkep kepada ilmu yang disampaikan. Bisa meringkas ilmu, bisa merangkum ilmu, bisa mengambil setiap dari kalimat ustaz itu faedah, hikmah, pengajaran, pengalaman diambil, ditulis. Itu zakat. Zakat ini ada sebagai orang yang sama Allah langsung diberi kecerdasan, ada. Tapi ada juga orang yang nggak diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kecerdasan itu bisa diraih oleh orang yang aslinya tidak cerdas. Bisa kita raih, bisa. Dengan cara banyak sekali, disebutkan oleh ulama psikologi itu banyak sekali. Salah satunya adalah sebelum subuh sudah bangun, setelah subuh tidak tidur, nggak banyak makan. Sudah saya kasih 3, nggak banyak makan, nggak banyak tidur, kemudian siwakan. Itu menyebabkan cerdas. Siwakan. Terus sering bahasa Jawanya itu gorai, mengeluarkan lendir. Itu buat cerdas. Baca Al-Quran itu menyebabkan bukan cerdas dalam agama saja, walaupun sekolah kita, kuliah kita, lakukan apa yang saya sebutkan, sedikit dari yang saya sebutkan, cerdas otak kita. Ya, bisa dipahami? Apa saja tadi banyak sekali. Itu bangun sebelum subuh, tidak itu setelah subuh. Terus pakai siwak, sering banyak baca Al-Quran. Kemudian tidak banyak makan, tidak banyak tidur. Ini 6 sudah penyebab, sedikit dari penyebab orang itu mendapatkan kecerdasan. Terus zikir, ya Fatah ya Alim sehari 100 kali. Ya Fatah ya Alim sehari 100 kali. Itu saya mendapatkan ijazah ini dari Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri yang kemarin pendahulunya. Ya Fatah ya Alim. Kemudian baca fahamnaha Sulaiman. Setiap habis sholat 7 kali. Itu membuat orang cerdas. Kuliah kita, pekerjaan kita, itu peka nanti. Nangkap ilmu itu gampang. Terus gak lupaan. Gitu ya. Banyak sekali, itu sedikit dari banyak yang paling istimewa. Berteman dengan orang yang cerdas, berteman sama orang yang pintar, nanti ketularan. Nanti dia ikut semangat dan sering baca.
Itu membuat orang cerdas. Nah, santri butuh kecerdasan tadi itu. Ada dari santri yang dia enggak berusaha sudah dikasih kecerdasan sama Allah. Juga ada dari santri yang enggak punya kecerdasan tapi bisa diraih dengan cara-cara yang kita sebutkan tadi. Ada juga santri yang nol bodoh dan tolol wis gak iso itu bahasa Arab ahmak. Gak paham dia diajar wis kongkon khidmah wae disuruh khidmah. Apa khidmah? Melayani pondok. Jadi tukang kosek, tukang sapu, ngambilkan air ustaz, lama-lama nanti dia dapat barokah jadi orang alim insyaallah. Paham ya? Khidmah sama guru, mijiti guru, kasih air guru, kasih di depan guru, bakar toko, itu khidmah. Itu menyebabkan seseorang mendapatkan barokah guru. Nanti dia mendapatkan ilmu. Seperti itu ya. Subhanallah. Semoga kita mendapatkan barokah Imam Syafi'i. Beliau berkata, Shahibus Sufiyah, aku berkumpul sama orang-orang ahli tasawuf, para aulia. Yang saya rangkum dengan perkumpulan saya dengan mereka itu hanya dua. Dari semua ilmu yang saya dapatkan, saya rangkum keberhasilan kita itu bisa kita raih kalau kita mempunyai kaidah ataupun patokan kita berinteraksi berhubungan dengan dua perkara. Yang pertama adalah al-waqtu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'ak. Kalau kau tidak memanfaatkan pedangmu itu, pedangnya orang lain membunuhmu. Nah, kita punya itu pedang. Apa pedang? Pedang kita, umur kita, waktu kita manfaatkan agar kita menghasilkan kemenangan, kita menghasilkan kemuliaan, kita kalahkan musuh kita. Siapa musuh kita? Nafsu kita, hawa kita, setan kita, dunia kita. Kita kalahkan dengan pedang kita. Maksudnya adalah waktu kita jaga tidak sampai hilang sia-sia. Itu maksudnya. Nah, kalau nggak kita manfaatkan, kita punya pedang orang lain, pedang musuh kita, pedangnya setan, pedangnya hawa, pedangnya nafsu, pedangnya teman yang ngajak kita kepada kejelekan, pedangnya HP, pedangnya TV, pedangnya maksiat, bakal membunuh kita. Maksudnya apa? Nggak meninggal dia, akan tetapi hidupnya dia itu hampa karena nggak diisi dengan berbagai taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena modal seseorang itu adalah waktunya. Waktu kita adalah umur kita. Ya, waktu kita adalah umur kita. Itu modal kita. Kita hidup di dunia ingin mendapatkan untung, pahala dari Allah. Kita pakai dengan baik-baik modal kita sehingga kita bisa mendapatkan pahala dari Allah. Nah, kalau modalnya nggak dipakai, masa bisa mendapatkan pahala? Nggak bisa. Maka modal ini harus kita manfaatkan. Modal kita adalah apa? Waktu. Al-waktu kasayf. Dengan waktu kita bisa mendapatkan semuanya. Imam Syafi'i mengatakan banyak orang dari umatnya Nabi Muhammad itu sering membaca ayat yang habis ini saya sebutkan, akan tetapi mereka, kebanyakan dari mereka tidak merenungi makna dari ayat tersebut. Kira-kira ayat apa? Ayat surat apa kira-kira? Surat Al-Asr. Kita semua hafal surat Al-Asr. Kita kalau sholat suka baca surat Al-Asr. Soalnya simple, cepat soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal apa artinya asr? Demi masa. Allah sumpah dengan masa, dengan waktu kita. Allah gak mungkin sumpah kecuali kepada sesuatu yang sangat mulia, sangat agung, sangat mahal. Wal asr, demi waktu, demi masa, demi umurmu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua orang itu pasti merugi apabila dia tidak memanfaatkan waktunya, kecuali alladzina amanu wa amilus shalihat, orang yang beriman dan memanfaatkan imannya sehingga dia mengamalkan amal soleh. Maksudnya apa? Dia memanfaatkan asrnya, dia memanfaatkan waktunya. Ini nggak mungkin rugi. Nah, ini yang kita masuk ke Imam Syafi'i. Al-waktu kasayf ilam taqta'hu qata'ak.
Kalau nggak kau manfaatkan, bahkan dimanfaatkan, dibunuh. Kau punya masa muda, masa kecil, masa remaja, masa tua. Subhanallah, siapa orang yang masa mudanya banyak baiknya, maka masa tuanya juga banyak baiknya. Kalau sudah banyak baiknya di masa tua, ditutup umurnya dengan husnul. Gitu simpel orang pikiran. Hidup itu apa sih? Ya apa sih hidup itu? Dilahirkan, dibesarkan, dikuburkan. Tamat dibalik apa? Mati istrinya. Simpel ya? Dilahirkan, dibesarkan, dikuburkan, ditinggalkan. Tamat sudah. Nah, kalau kita nggak memanfaatkan modal kita, mau dikasihkan siapa modal kita? Masa kita tidak dikasihkan orang yang enggak bisa menyelamatkan kehidupan kita di dunia wal barzakh wal akhirah? Jangan sampai. Semoga Allah menjaga orang-orang kita. Itu yang pertama. Yang kedua apa? An-nafsu illam tata'awwidha illam tu'awwidha bi khair awadatka bi syarr. Waktumu kalau enggak kau biasakan dengan kebaikan, maka dia bakal membiasakanmu dengan kejelekan. Maka siapa orang yang kebiasaannya itu baik, baik orang baik. Tapi kalau kita biasakan dengan sesuatu yang jelek, maka dia orang yang naudzubillah, summa naudzubillah. Itu adalah kalimat sedikit dari kalam-kalam biar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda. Semoga kita mendapatkan berkat beliau. Kalau datang waktu malamnya itu mulai isya sampai subuh itu dibagi 3. Jam 7, jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 9 jam beliau dibagi 3 macam. Yang pertama adalah beliau tidur. Jangan ojo kayak nih kudu ibadah moro gak turu. Engko subune dikagum ngambil sembahyang duha. Astagfirullahaladzim. Itu adalah bisikannya saya. Imam Syafi'i udah pinter ya tidur Imam Syafi'i. Terus apa namanya? Yang kedua apa yang kedua? Yang kedua itu adalah beliau apa namanya? Ibadah. Bangun malam. Ya, bangun malam. Jadi yang pertama apa namanya? Loncat saya. Yang pertama itu adalah ngarang kitab nulis. Karangannya beliau banyak. Orang kita bisa nulis kumpul kita. Terus tidur, ya, tidur dibagi coba 9 waktu itu kita bagi. Ya, 9 dibagi 3 ada 3 jam. Iya benar. 3 jam nulis ngarang, 3 jam lagi tidur istirahat, niatnya agar tahajudnya itu kuat. Tahajudnya 3 jam. Nah, malam-malam kita isi dengan berapa? Apa saja? Ayo. Jawab dewe. Tidur, jagongan, HP, wis, mari wis. Makan, jagongan sama HP, tidur. Itu banyak kan? Saya kemarin tadi malam jam 11 baca kitab. Menemukan kisah yang gak pernah saya temukan. Sampai saya senang. Saking senengnya itu dapat ilmu baru. Saya kirim itu teman-teman saya yang dekat sama saya, orang tua saya fotokan kitab itu, teksnya saya artikan biar apa? Biar saya nggak lupa. Saya kalau takut lupa, mesti saya kasih orang lain. Tak sebar nang beliau, biar saya itu nggak lupa. Seperti sampean ini. Biasanya ada majelis taklim di foto, katanya beliau gini. Ya kan ya? Bagus itu bagus. Orang lain bisa mendapatkan manfaat, kita juga bisa mendapatkan pahala. Pahala boleh. Kita ngasih ilmu orang lain. Subhanallah. Itu saya apa ceritanya? Imam Nawawi iklan ya. Nabi Nuh itu bangun kapal selama setahun. Tidak ada kapal disebutkan di kitab Kisah Anbiya. Tidak ada kapal sebesar kapal Nabi Nuh sebelum zaman Nabi Nuh, dan kapal sampai hari kiamat itu nggak mungkin ada.
kapal sebesar kapalnya Nabi Nuh. Dan tidak ada banjir sebesar banjir yang ada di zamannya Nabi Nuh. Titanic kalah sama kapalnya Nabi. Subhanallah, itu beliau dua tingkat kapalnya. Yang pertama itu hewan-hewan, semuanya hewan-hewan masuk. Yang tingkat pertama, ya, lantai pertama hewan-hewan. Lantai kedua itu manusia, laki perempuan. Lantai ketiga itu burung-burung. Yang ada itu semuanya burung yang ada di zaman sekarang ini semuanya pernah ada di mana? Kapalnya Nabi. Binatang yang kita lihat sekarang ini, dunia ini semuanya pernah ada di kapalnya Nabi. Manusia yang ada di zaman sekarang ini semuanya adalah keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Paham ya? Nah, semuanya, yang Arab, yang Cina, yang Jawa, semuanya manusia pokoknya. Itu semuanya adalah keturunannya Nabi Nuh. Nabi keturunannya Nabi juga kalian itu. Bukan habaib saja, keturunannya Nabi Muhammad. Nabi ya, kita juga keturunannya Nabi Adam, Nabi Nuh, dua malah. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa cerita yang sangat saya sukai karena jam 11 baca kitab. Pernah di hewan di bawah itu, hewan-hewan datang ke Nabi Nuh ketika banjir. Nabi Nuh, kita digoda oleh binatang buas yang namanya asadun. Apa asadun? Singo edan, seneng gudo. Singo seneng gudo edan, singo edan kan di Arema Dore. Tahun berapa Arema didirikan? 87 singo edan. Mulai zaman Nabi Nuh itu singo edan. Paham ya? Dimakan banyak dari teman-temannya, buas, makan daging singa itu, dimakan. Ngadu, Nabi Nuh ya apa ini? Nabi Nuh kesian, Nabi rahmat tanggung jawab. Beliau yang ngajak hewan-hewan ini masuk ke kapal, minta sama Allah, singa ini mah dikasih huma itu demam, nggak bisa gerak, sakit ya, nggak bisa, tidak buas lagi, ya, nggak kasar, nggak buas. Subhanallah. Ada lagi hewan yang menggoda hewan-hewan yang lain. Apa kira-kira? Kira-kira apa? Yang mereka mengadu lagi kedua kalinya kepada Nabi Nuh. Ini goda wahai Nabi Nuh. Siapa kira-kira? Hewan sukit. Apa sukit? Tikus. Ya. Tikus ini suka makan, ngerigiti kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh digerigiti kapalnya, Nabi Nuh digerigiti. Maka jangan kaget kalau tikus di rumah kita yang ngiri-ngiri tempe kita, tahu kita, nasi kita, pintu rumah kita. Ya, subhanallah, mulai zaman Nabi. Ngadu Nabi Nuh gimana? Oh, subhanallah. Singanya kan tadi demam. Orang demam biasanya kan apa? Enggak, bersin. Singa itu bersin, dikasih bersin sama Allah. Anjing, keluar kucing dari mulutnya. Makanya kucing itu apa? Singa cilik. Keluarnya adanya kucing dari mana? Perutnya singa ketika bersih. Itu dongeng, bukan dongeng ini. Ya, fakta ilmu kita. Saya foto saya kirim ke Anda. Subhanallah, ini hadisnya Nabi Muhammad SAW disebutkan di kitab. Tikus takutnya sama siapa? Seperti film Tom and Jerry. Mereka nggak membuat sesuatu yang baru. Mulai zaman Nabi Nuh, Tom and Jerry itu sudah. Allah SWT. Inilah bagaimana malam-malam kita, bagaimana hari-hari kita lah sedikit kita contoh. Oh, baca Quran sebelum tidur satu lembar, coba sensasi dengan ibadah, dipenuhi sensasi dengan ibadah hidup kita agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Imam Syafi'i memberi sensasi dalam malam-malam beliau nulis sekarang kitab, kemudian tidur, kemudian tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya itu ringan, beliau enggak berat. Setiap hari, setiap malam itu khataman Quran setiap harinya, enggak pernah bohong sama sekali, tidak pernah meninggalkan mandi hari Jumat, enggak pernah kenyang selama 17 tahun. Subhanallah, beliau pernah pada suatu hari mempunyai uang 10
disebutkan 10.000 dinar. Dinar itu emas, bukan 1 dinar. 1 dinar itu emas itu mungkin kalau sekarang itu 280.000. Pernah saya ngitung 1 dinar, logam dinar itu 280.000. Coba sekarang dihitung 1 dikali 10.000 berapa? 280.000 dikali 10.000 berapa? Coba 280.000 dikali 10.000. Hah? 2,8 miliar. Allah selamat. Allah selamat. Kita kira entek kabeh. Ada tak ulama seperti itu sekarang? Wali seperti itu ada, mungkin kita tidak mengetahui. Ada 2,8 miliar. Sampai yang punya uang 2,8 miliar buat kemana? Buat ngapain? Beli rumah. Ya, beli Alphard. Langsung nikah. Pertama nikah, habis nikah beli sawah ya, kemudian beli rumah, beli pesawat, kemana-mana pakai pesawat pribadi. Subhanallah. Pergi ke sini, pergi ke situ, buka proyek yang besar, buka pabrik, Indomaret dibeli semuanya, Alphard dibeli semuanya. Subhanallah. Imam Syafi'i himmahnya bukan ke dunia akan tapi ke sedekah. Bagaimana enggak menjadi orang yang pintar? Beliau sendiri yang mengatakan orang pesantren itu harus lemah-lemah. Beliau sendiri 2,8 miliar. Terus Imam Syafi'i termasuk ulama yang sering mendapatkan musibah, minta maaf, ambil bawasir itu. Beser bahasa Arab kan? Dari kalimat bawasir. Ya. Nggak mau meninggalkan pengajian sampai beliau itu minta kursi yang agak tinggi, bawahnya itu dikasih mangkok, minta maaf karena darahnya selalu menetes, tutupi itu kursinya. Nggak mau meninggal pengajian, nggak ada YouTube dulu, nggak bisa streaming di rumah, nggak bisa live lewat Instagram di rumah, nggak bisa, harus offline. Nggak apa-apa, taruh mangkok biar saya tetap ngajar. Itu Imam Syafi'i. Bagaimana himahnya mereka dalam menyebarkan ilmu agama, mendapatkan ilmu agama. Subhanallah, semoga kita mendapatkan barokah beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian terakhir ketika beliau mau meninggal, murid beliau itu datang ke kamar beliau. Imam Syafi'i, kaifa astahta, bagaimana kau keadaan ketika kau masuk pada waktu pagi? Imam Syafi'i, asbahtu minad dunya rahila, aku pagi hari ini insyaallah meninggalkan dunia. Walil ikhwani mufariqa, aku berpisah dengan saudara-saudaraku, teman-temanku. Walil ka'sil maniyati syariba, aku bakal merasakan bagaimana rasanya meninggal. Walil su'i amali mulaqiyah, dan aku bakal ketemu dengan perbuatan-perbuatanku yang tercela. Tawadhu'nya beliau, aku bakal menemui perbuatanku yang tercela. Wa'alal karimi warida, dan aku bakal mendatangi Zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari itu juga setelah maghrib beliau meninggal dunia. Husnul khatimah. Semoga kita mendapatkan berkah beliau, semoga kita mendapatkan kesir beliau, kita dianggap sebagai pecintanya, seperti kita menyebut nama beliau, nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, Masya Allah, minta ada dua permintaan doa. Yang pertama adalah Masjid Al-Kautsar, semoga dilancarkan pembangunannya. Iya, dan besok mau ucap masalah ya, yang ada ada kelebihan harta malam hari ini, sedekah lewat Mas Yusuf. Ya, habis gini saya ikut ambil sedikit dari harta kita ya. Yang ada hartanya sekarang langsung offline, gak lewat online. Di online males, gak BCA nanti tapi gak gak ditransfer di offline gue.
lebih ringan, walaupun 1000, walaupun 2000, tapi ya cukup menambah. Kayak masjid Rasulullah 10.000, 20.000 barokah. Dengan barokahnya 20.000 kita sisihkan, insya Allah mendapatkan 200 juta. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bisa mengecap, semoga lancar semuanya ya. Tukang-tukangnya kuat semuanya, semangat. Insya Allah aman dari malapetaka musibah. Dan yang kedua adalah ada saudara kita ya, yang sangat aktif dalam menghadiri majelis taklim, namanya Mas Khawi. Kemarin tadi mau hadir awal, kemudian jatuh kecelakaan. Semoga beliau dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang baik, orang masya Allah semangat, orang punya akhlak, orang sangat adab sama para asatid. Semoga dikasih keringanan, kemudahan dalam musibah beliau. Semoga lekas kembali ke rumah, enggak sampai sakit parah yang parah. Amin ya rabbal alamin. Berkatnya Ibu Syekh Jombang yang diniati hadir waktunya. Semoga beliau diangkat musibah dan sakitnya, segera bisa melakukan aktivitas. Beliau adalah guru di salah satu sekolah. Biniyati syifa wa bi niyati taysir umur bisril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa laqad asyhadna bima nafsuhu tuhyil quluba tuhyil asjana wa qadna 'alaihi kama yusabil qawlu minna aw yakunu sanana lakin hubban fis sarati qad da'ani madihi sawfati rabbina wa hadana wa idh bazajna bil mawaddati hauna narfa'u aidi fakrina wa rajana lil wahidil ahadil aliyyi ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana muhtarihi wa habibihi وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق شولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بكاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب اجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حر قدر حساب أغصانا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim.